Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok konsep kewirausahaan dalam bidang keperawatan. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok yang pertama Nisa Utoharo dengan NIM akhir 045, yang kedua Rahma Randiawati dengan NIM akhir 051, dengan saya sendiri Wahyu Arasid Ramadan dengan NIM akhir 078. Nursepreneur merupakan istilah baru dalam mempopulerkan entrepreneurship yang dikaitkan dengan perawat atau dunia keperawatan. Seiring dengan gencarnya program gerakan nasional kewirausahaan pada masyarakat luas, kalangan kampus adalah salah satu sasarannya. Selanjutnya yang akan dibahas secara konseptual, nursepreneur termasuk dalam pengembangan karir dari peran dan fungsi perawat. Pengembangan karir tersebut dapat menjadi pengelola klinik atau sarana kesehatan lainnya, misalnya seperti manajer spa, manajer fisioterapi, manajer nursing center, manajer balai kesehatan swasta, pemilik meses, dan refleksi. Meskipun dalam pelaksanaan teknisnya banyak melibatkan profesi lain sebagai pelaksana. Dalam hal ini, perawat sendiri bisa bertindak sebagai pemilik modal, penggagas ide, pemilik saham, atau owner yang akan menggaji karyawannya. Jenis kewirausahaan di bidang keperawatan itu ada 4. Yang pertama, itu bidang pelayanan keperawatan, yang kedua bidang penelitian, yang ketiga bidang pendidikan, dan yang terakhir itu bidang manajerial. Dalam bidang pelayanan keperawatan, yang pertama ada home care, kemudian konsultan keperawatan, yang ketiga ada terapi komplementer, yang dimana di dalamnya ini terdapat terapi hiperbarik, akupuntur, dan terapi herbal medik. Kemudian yang keempat ada nursing care center, selanjutnya ada fisioterapi, dan yang terakhir ada klinik kesehatan swasta. Dalam bidang penelitian, perawat dapat membuka usaha sebagai terapi perawatan luka dan terapi modalitas. Dan selanjutnya untuk bidang pendidikan, perawat dapat mendirikan lembaga pelatihan yang bergerak di bidang pendidikan kesehatan pada umumnya dan keperawatan pada khususnya, atau dapat membangun institusi pendidikan keperawatan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dalam bidang manajerial, perawat dapat membentuk lembaga konsultan perawat seperti konsultan legal perawat atau legal nurse konsultan, dan sebagainya. Strategi kewirausahaan dalam bidang kesehatan. Yang pertama, untuk memulai harus mempunyai mentor dan tentunya kepada perawat yang sudah menjadi entrepreneur sejati harus terpanggil jika menginginkan terbentuknya perawat yang berjiwa entrepreneur. Yang kedua, perawat harus membuat community perawat entrepreneurship sehingga dapat menggali potensi bisnis perawat, mengetahui tren bisnis perawat yang baru dan membuat arahan-arahan yang positif untuk meningkatkan income bagi bisnis perawat. Selanjutnya yang ketiga, organisasi profesi harus mampu membuat dan mengembangkan area-area entrepreneurship perawat termasuk perlindungan hukumnya. Untuk strategi selanjutnya yang keempat, membuat community untuk mengidentifikasi potensi bisnis perawat terhubung dengan tren bisnis baru dan meningkatkan arahan-arahan untuk meningkatkan praktek. Yang kelima, perawat harus memperbaiki mental entrepreneurnya dan mempelajari peran-peran seorang entrepreneur. Dan yang terakhir, kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti rumah sakit, pemerintah, dan swasta yang dapat dijembatani oleh organisasi profesi. Berikut merupakan contoh nyata kewirausahaan dalam bidang keperawatan.